Shalom, jumpa lagi di Klavo Sukacita. Di Klawak, distrik Klawak ini juga saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan di Klawak, kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan. Di tempat yang indah ini, kami rindu Tuhan Engkau memberkati kehidupan semua kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di hari ini. Roh Kudus tuntun kami, tolong kami, sehingga pemberitaan firman menjadi berkat bagi semua kami. Inilah kami akan membaca bagian kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 44, demikian bunyi firman-Nya. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Demikian jauh pembacaan firman-Nya. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kita harus tahu tujuan apa Tuhan hadirkan kita di dunia ini. Saya percaya ketika Dia berikan kesempatan kita berkeluarga, Dia berikan kesempatan bagi kita untuk bekerja, Dia berikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk melakukan pelayanan atau bisnis atau apa saja yang Dia percayakan bagi saudara dan saya, kita percaya bahwa semuanya itu ada tujuannya Tuhan di dalamnya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan bagi kita untuk tujuannya Tuhan. Dan saya percaya kalau kita melakukan semuanya untuk tujuannya Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati, menguduskan apa yang kita lakukan. Seperti kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kita tahu bahwa Imam Harun, dia adalah seorang imam yang bekerja di rumah Tuhan. Dia membantu, maksudnya dia bekerja di rumah Tuhan untuk membawa persembahan-persembahan dari jemaat untuk dibawa kepada Allah. Nah, tugas dari Imam Harun inilah, dia membawa persembahan itulah, jadi persembahan itu dilihat oleh Imam Harun, apakah berkenan kepada Allah atau tidak. Persembahan yang mereka bawa, apakah itu yang sudah sesuai dengan standar imam saat itu. Nah, itulah yang akan dibawa kepada Tuhan. Otomatis korban yang tidak bercacat, korban yang harus baik, itu yang harus dibawa kepada Allah. Dan seorang imam memiliki tugas untuk melihat hal itu. Dan dialah yang membawa kepada Allah, mempersembahkannya kepada Allah di rumah Allah. Nah, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, apa yang dilakukan oleh Imam Harun ini, dia begitu melakukan semuanya dengan baik sehingga Tuhan bergerak atas apa yang dilakukan oleh Imam Harun. Dikatakan pada ayatnya yang ke-44, aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Apa yang dilakukan oleh Imam Harun ini membuat Tuhan menguduskan bukan saja mezbah, tempat di mana Harun itu bekerja atau melayani, tetapi dikatakan anak-anaknya dikuduskan Tuhan untuk tujuan menjalankan akan pekerjaan bagi Tuhan. Nah, saudara, berbeda dari Imam Eli. Imam Eli dikatakan dia seorang imam yang bekerja di rumah Tuhan. Dia bersama kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak setia dalam membawa persembahan jemaat itu kepada Tuhan. Dikatakan mereka mengambil yang baik untuk mereka, sedangkan yang tidak baik mereka bawa itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat sehingga Eli dan keluarganya tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, ini menjadi gambaran bagi saudara dan saya. Kalau kita belajar melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk tujuannya Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati semua yang saudara dan saya lakukan di sepanjang perjalanan hidup kita. Bukan tergantung besar kecil apa yang kita lakukan, bukan tergantung baik dan tidak apa yang kita lakukan. Artinya pekerjaan yang kita lakukan ini pekerjaan yang mantap dan tidak mantap, bukan bergantung pekerjaan itu, tetapi bergantung kepada hidup saudara dan saya. Kalau kita melakukannya untuk tujuannya Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita lakukan itu. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Saya percaya
Semua kita diberikan tugas dan tanggung jawab dari Tuhan. Lewat apapun yang Dia percayakan bagi kita ada di dunia ini. Mungkin Dia berikan keluarga bagi kita. Mungkin Dia berikan pekerjaan bagi kita, pelayanan. Dia memberikan pekerjaan jabatan, atau Dia memberikan bisnis bagi kita. Apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita. Belajar lewat kebenaran firman Tuhan, lakukan semuanya untuk tujuannya Tuhan. Sehingga itu akan membuat hati Tuhan senang atas apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita dapat menjalankan seluruh kehidupan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau saudara mau supaya apa yang saudara lakukan, apa yang saudara kerjakan itu menjadi keinginan atau itu menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan memberkati hidup saudara, yang harus saudara lakukan adalah yang pertama, saudara harus senantiasa membangun hidup saudara dengan Tuhan. Hidup kita harus terus dibangun dengan Tuhan. Dibangun artinya bagaimana kita terhubung terus dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itulah yang membuat Tuhan akan memberkati semua hal yang kita lakukan. Seperti contoh saudara, ketika saudara memiliki kehidupan yang jauh dari Tuhan, tidak hidup seperti apa kata firman-Nya, saudara tidak melakukan apa perintahnya dalam hidup saudara, itu tanda saudara jauh dari Tuhan. Makanya apa yang saudara lakukan itu pasti tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau saudara melakukan semuanya dengan sesuai apa yang Tuhan firmankan, maka Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan saudara. Itu tandanya kita membangun hubungan kita terus dengan Tuhan. Hal-hal rohani harus menjadi kesukaan saudara. Banyak orang menjalankan perjalanan hidupnya, tetapi dia tidak mau memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia hidup menurut apa yang dia inginkan. Dia hidup menurut apa yang dia suka. Padahal Tuhan sudah mengajar kita untuk yang lain. Tetapi karena dia hidup menurut apa yang dia inginkan dan apa yang dia mau, itu yang membuat sehingga banyak orang gagal di dalam apapun yang Tuhan percayakan baginya. Yang kedua, saudara harus membangun kesadaran saudara akan Tuhan. Artinya, saudara dan saya harus bangun kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki di dalam hidup kita semua adalah pemberian Tuhan. Maka kalau saudara mau itu berhasil, saudara harus memiliki kesadaran kepada Tuhan. Apa yang saudara lakukan, saudara harus bangun kesadaran saudara bahwa semua ini adalah pemberian Tuhan. Banyak orang berbisnis, banyak orang menghasilkan uang yang banyak, tetapi tidak heran banyak orang tidak membangun kesadarannya kalau semua itu dari Tuhan. Makanya kalau dia sudah punya uang banyak, dia lupa diri. Dia lupa istrinya, dia lupa suaminya, dia lupa anak-anaknya, dia lupa tugas tanggung jawabnya. Sehingga dia tidak bekerja dengan baik. Nah, itulah yang membuat sehingga apa yang dia lakukan dan dia kerjakan tidak akan pernah bertahan lama. Dan itu tidak akan menjadi berkat bagi keturunannya. Karena semua apa yang kita dapatkan adalah pemberian dari Tuhan. Maka kita harus bangun kesadaran kita bahwa semua yang kita miliki itu dari Tuhan. Sehingga kita bisa membawa semua yang kita lakukan itu untuk tujuannya Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita belajar seperti Imam Harun itu. Di mana dia melakukan semua tugas tanggung jawabnya dengan penuh baik. Sehingga Tuhan turun tangan, Tuhan terlibat lewat apa yang dia lakukan. Menguduskan tempat mezbah itu, menguduskan dia dan anak-anaknya. Sehingga mereka dikuduskan untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, biarlah semua kita diberikan kemampuan untuk dapat melakukan segala tanggung jawab kita untuk tujuannya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Engkau terus menolong kami agar kami terus dapat membangun hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Dan kami juga membangun kesadaran kami kepada Tuhan bahwa apa yang kami miliki, apa yang kami dapatkan semuanya berasal dari Tuhan. Sehingga ketika kami hidup di dunia ini, ketika Tuhan boleh memberikan banyak kepercayaan bagi kami, Tuhan boleh memberkati apa yang kami lakukan, melimpahkan segala hal yang kami miliki, kami memperolehnya, kami tidak lupa kepada Tuhan. Tetapi kami semakin ingat membangun kesadaran kami kepada Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami di tengah-tengah dunia ini untuk tujuannya Tuhan saja.
Terima kasih banyak Bapa. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.